Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fani Asifah Nurliza, kelompok 4. Sebelumnya saya memohon maaf, kelompok saya yang bernama Putra tidak ada di video ini karena dia terkendala dengan kuota internet. Tapi dia sudah ikut berdiskusi dan membuat materinya. Lanjut ya. Di sini saya akan menjelaskan tentang hukum Moore dan konsep sistem operasi. Di kelompok saya ada rekan-rekan saya yang bernama Putra dan Kai. Apa sih hukum Moore? Hukum Moore itu menyatakan bahwa jumlah transistor pada microchip meningkat 2 kali lipat setiap 2 tahun. Undang-undang menyatakan bahwa kita dapat mengharapkan kecepatan dan kemampuan komputer kita meningkat setiap 2 tahun karena hal ini. Prinsip lain dari hukum Moore menyatakan bahwa pertumbuhan ini bersifat eksponensial. Undang-undang tersebut dikaitkan dengan Gordon Moore, salah satu pendiri dari Moore CEO Intel. Selanjutnya ada 3 poin penting dalam hukum Moore. Yang pertama, hukum Moore menyatakan bahwa jumlah transistor pada microchip meningkat 2 kali lipat setiap 2 tahun, meskipun biaya komputer berkurang setengahnya. Yang kedua, pada tahun 1965, Gordon E. Moore, salah satu pendiri Intel, membuat pengamatan yang kemudian dikenal sebagai hukum Moore. Yang ketiga, prinsip lain dari hukum Moore mengatakan bahwa pertumbuhan mikroprosesor bersifat eksponensial. Di sini juga ada grafik yang menunjukkan perkembangan jumlah transistor pada suatu prosesor terhadap waktu. Piring. Saya akan menjelaskan juga tentang contoh hukum Moore. Untuk menentukan kode hukum Moore, kita perlu memahami cara kerja, alur, dan transisi di antara beberapa kondisi yang berbeda. Kode hukum Moore terdiri dari 4 bagian utama. Yang ke-1, tabel input atau output, menentukan apa yang harus dikirim ke input cell sebelah kiri berdasarkan kondisi input cell sebelah kanan. Yang kedua, kondisi latch, yaitu menggambarkan bagaimana latch dihidupkan dan mati berdasarkan masukan dan keluaran yang diharapkan. Ketiga, input cell menampilkan semua input yang muncul dalam kode hukum Moore. Oke, yang terakhir, keluaran sel sebelah kiri menampilkan semua keluaran yang mungkin akan muncul dalam kode hukum Moore. Dan juga dalam kode hukum Moore, latch akan menyala apabila ada masukan yang sesuai dari keluaran sel yang ditunjuk. Dalam beberapa kasus, ada kemungkinan untuk menulis beberapa latch dalam kode hukum Moore yang sama, karena beberapa latch dapat menyala bersamaan untuk masukan yang sama. Oke, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Kai. Misalkan kita memiliki komponen elektronik dengan kode hukum Moore sebagai berikut. Input sel kanan 0, 1. Keluaran sel kiri 0, 1. Tabel input output 0, 0, 1, 1, 1, 0. Dalam hal ini, kode hukum Moore terdiri dari 4 latch. Latch yang pertama ada A dan B. Latch yang kedua ada B dan A. Latch 3 ada B dan C. Latch 4 ada C dan B. Misalkan input saat ini adalah 0. Dengan demikian, latch yang menyala adalah latch 1 dan latch 3. Selanjutnya, output yang dihasilkan adalah 1. Cara memulai dan menghentikan kode hukum Moore. Yang pertama, untuk menghentikan kode hukum Moore, latch harus dihidupkan untuk semua kasus, di mana masukan dan keluaran tidak berubah. Yang kedua, untuk memulai kode hukum Moore lagi, latch harus dimatikan untuk semua kasus, di mana masukan dan keluaran tidak berubah. Dalam kasus ini, semua latch tidak menyala apabila semua input sel berisi 0. Jadi hukum Moore tidak hidup. Tetapi jika semua input sel berisi 1, maka semua latch akan menyala dan hukum Moore akan hidup. Untuk memeriksa apakah kode hukum Moore hidup atau mati, kita perlu mengidentifikasi apakah ada latch yang menyala untuk input yang saat ini diteruskan. Jika ada, maka kode hukum Moore hidup. Jika tidak, maka kode hukum Moore mati. Konsep sistem operasi.
Sistem operasi adalah perangkat lunak sistem yang mengatur sumber daya dari perangkat keras dan perangkat lunak, serta sebagai daemon untuk program komputer. Tanpa sistem operasi, pengguna tidak dapat menjalankan program aplikasi pada komputer mereka, kecuali program booting. Tujuan sistem operasi. Sistem operasi berfungsi untuk memudahkan pengguna dalam memanfaatkan sumber daya sistem tersebut. Sistem operasi terdapat di dalam sistem komputer, pemesinan, bahkan dunia militer. Contoh sistem operasi yang umum digunakan yaitu Apple iOS, Microsoft Windows, Google Android, Apple macOS, hingga Linux. Oke, lanjut ya. Ada sistem operasi juga mempunyai peran penting di dalam suatu sistem komputer. Ada beberapa fungsi sistem operasi. Yang ke satu, manajemen sumber daya komputer. Di manajemen sumber daya komputer, itu sistem operasi dapat mengatur waktu sebuah aplikasi yang dijalankan, membagi penggunaan CPU, saat aplikasi berjalan bersamaan, memberi akses pada disk, dan lain sebagainya. Yang kedua, ada berperan sebagai aplikasi dasar sebuah perangkat. Di nomor 2, itu sistem operasi merupakan dasar dari pembentukan program yang ada pada sebuah perangkat. Bisa dikatakan ini merupakan bagian vital yang mengatur semua hal yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsi sebuah perangkat. Di nomor 3, mengoptimalkan fungsi sebuah perangkat. Di nomor 3, sistem operasi mampu mengoptimalkan kinerja dari sebuah perangkat keras maupun lunak. Sistem tersebut mengatur serta mengendalikan hubungan antara perangkat keras dan lunak agar bisa saling bekerja sama dengan baik. Terakhir, mengatur sistem kerja perangkat. Mengatur sistem kerja perangkat, itu sistem operasinya mengatur serta mengontrol semua fungsi perangkat keras yang digunakan, mulai dari CPU, hard disk, memori, dan lain sebagainya. Tentunya dengan adanya sistem operasi, seluruh perangkat bisa saling bersinergi dan membentuk kesatuan untuk memaksimalkan fungsi sebuah perangkat. Kayak di sini ada jenis sistem operasi beserta contohnya ya. Ada beberapa jenis sistem operasi komputer yang cukup terkenal. Salah satunya adalah sistem operasi standalone, yaitu sistem operasi yang digunakan oleh single user maupun multi-user. Contohnya sistem operasi pada Microsoft Windows, Linux, dan macOS. Yang nomor 2 ada sistem operasi Live CD. Di sini hanya membutuhkan perangkat CD atau DVD ROM tanpa perlu menginstal secara permanen. Contohnya sistem operasi pada Knoppix, CentOS, Linux Mint, dan CD lainnya. Nomor 3 ada sistem operasi embedded. Sistem ini langsung ditanam di komputer dan tidak bisa berdiri sendiri. Contohnya Java dan embedded Linux. Oke, yang terakhir ada sistem operasi jaringan. Di sistem operasi jaringan dibuat khusus untuk menangani keperluan jaringan komputer. Beberapa layanan yang dapat ditangani oleh sistem operasi jaringan adalah HTTP, DNS, sharing, proxy, dan masih banyak lagi. Contoh sistem operasinya adalah Red Hat, CentOS Server, Cloud Linux, dan lain sebagainya. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah Ibu Aya.